Hai, I am Rachel Esther Margaret. Saya mahasiswa dari Universitas Cutnyadin. Di sini saya ingin menyelesaikan ujian dari mata kuliah Bahasa Inggris. So, let's go. Materi pertama ada modal verbs. Apa sih modal verbs? Modal verbs adalah jenis kata kerja bantu yang digunakan untuk menunjukkan modalitas. Seperti ability, possibility, permission, etc. Kata-kata yang disebut modal verbs. Sifat-sifat modal verbs. Pertama, modal verbs tidak menambahkan s atau is ke third person singular atau yang kita kenal she, he, it. Yang kedua, modal verbs tidak membutuhkan kata pembantu untuk membentuk kalimat negatif dan pertanyaan. Yang ketiga, modal verbs tidak memiliki kata infinitif ataupun memakai ing. Bagaimana cara kita menggunakan modal verbs? Yang pertama ada kata can. Contoh kalimat untuk ability, they can control their own work. Contoh kalimat untuk impossibility, we can fix it. Contoh kalimat untuk permission, can I bring her? Kata kedua ada may. Contoh kalimat untuk possibility, it may be quicker to travel by train. Contoh kalimat untuk permission, may I come in? Kita sekarang ke materi kedua, ada adjective clause. Itu ada who, whom, which, that, whose, when, and where. Kita menggunakan adjective clause yang juga relative clause untuk mengenali atau memberikan informasi tambahan tentang nouns, seperti orang, tempat, ataupun benda. Who dan whom hanya digunakan untuk orang. Who adalah subjek dari clause. Setelah kata who, kita harus melihat kata kerja. Whom adalah objek dari clause. Setelah kata whom, kita harus melihat kata subjek, noun atau pronoun. Kalimat dengan adjective clause dapat dilihat sebagai kombinasi dari dua kalimat, seperti contoh dari who. The man is playing baseball. The man is holding a bat. Jika dikombinasikan, the man who is holding the bat is playing baseball. Which hanya digunakan untuk benda. Which dapat menjadi subjek dan objek dari clause. Contoh dari which. That digunakan untuk orang dan benda. Kata that kurang formal dibandingkan dengan whom dan which. That dapat menjadi subjek dan objek dari clause. Contoh dari kata that. Yang terakhir ada whose, adalah kata ganti pemilikan dan digunakan untuk orang dan benda yang harus diikuti oleh noun. Whose dengan noun dapat menjadi subjek atau objek. Contoh dari kata whose. Kita ada di materi ketiga adalah gerund. Gerund adalah kata kerja yang ditambah ing, berfungsi saat melakukan aktivitas, bukan orang ataupun benda. Semua kata kerja dapat dijadikan gerund. Tips menambah ing pada verb atau kata kerja. Menambah ing ke sebagian besar verb atau kata kerja. Untuk verb yang berakhiran huruf e dihilangkan dan ditambahkan ing. Untuk verb yang berakhiran ie, ganti huruf ie menjadi y dan ditambah ing. Untuk verb yang suku kata terakhirnya ditulis dengan konsonan, vokal, konsonan, dan diberi tekanan, gandakan huruf terakhir sebelum menambahkan ing. Lalu ada contoh penggunaan gerund. Gerund dapat muncul di awal kalimat sebagai subjek. Contoh, jogging is a hobby of mine. Gerund dapat berperan sebagai objek setelah verb. Contoh, Daniel quit smoking a year ago. Yang ketiga ada gerund dapat berfungsi sebagai objek setelah kata depan. Contoh, I look forward to helping you paint the house. Lalu ada infinitive. Infinitive adalah bentuk kata kerja yang berfungsi sebagai bagian kata lain dalam kalimat. Infinitive dibentuk dengan to plus verb. Contoh, to buy, to work. Contoh penggunaan infinitive. Infinitive dapat muncul di awal kalimat sebagai subjek. Contoh,
To travel around the world requires a lot of time and money. Yang kedua, infinitive dapat berperan sebagai objek setelah verb. Contoh, Jim always forgets to eat. Yang ketiga, infinitive dapat berperan sebagai kata sifat yang mengubah noun. Tara has the ability to succeed. Yang keempat, beberapa kata kerja langsung diikuti oleh noun atau pronoun lalu oleh infinitive. He advised me to sell all my shares of stock. Beberapa kata kerja dapat diikuti oleh gerund atau infinitive bisa mengubah makna kalimat. He stopped drinking coffee and he stopped to drink coffee. Itu dua kalimat yang berbeda. He stopped drinking coffee, dia nggak pernah minum kopi lagi. Itu dimaksud dia udah berhenti minum kopi. And he stopped to drink coffee, dia berhenti dari apa yang sedang dia kerjakan, lalu minum kopi. Tapi ada juga beberapa kata kerja dapat diikuti oleh gerund atau infinitive tanpa mengubah makna. Contoh, some people prefer getting up early in the morning. Kalau di infinitive, some people prefer to get up early in the morning. Kita di materi 4, possessive adjective. Possessive adjective adalah determiner atau special adjective yang digunakan untuk menyatakan kepemilikan terhadap noun. Possessive adjective terdiri dari my, your, his, her, its, our, dan their. Contoh possessive adjective, your father. Jika dibuat dalam kalimat, your father just left 5 minutes ago. Possessive adjective selalu di depan simple noun, atau dapat disela oleh determiner lain maupun adjective. Bisa dilihat ini adalah list possessive adjective dari subject pronouns. Kita ada di materi 5, descriptive text. Apa itu descriptive text? Sama seperti judulnya, jika kita menerjemahkan ke Indonesia, yaitu deskripsi. Jadi, descriptive text itu teks yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan sesuatu. Fungsi dari descriptive text yaitu untuk mendeskripsikan tentang suatu hal dan memberikan penjelasan terhadap sesuatu secara detail. Ciri-ciri dari descriptive text itu sendiri, kalian bisa mengenalnya itu ketika menggunakan simple present tense dan fokus pada satu objek dan dengan secara spesifik. Struktur descriptive text itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, identification, yaitu pengenalan atau penggambaran umum mengenai objek atau topik yang akan dibahas. Contoh, my best friend is Philip. He is my classmate. Di sini dia mengenalkan best friend-nya itu Philip dan mereka berada di kelas yang sama. Yang kedua ada description, merupakan bagian yang menjelaskan secara detail mengenai objek yang telah diperkenalkan di bagian identification. Penjelasan bisa berupa tampilan, sifat, dan sebagainya. Sekarang kita ada di materi ke-6, quoted speech dan reported speech. Quoted speech yang berarti kalimat atau kutipan langsung, sedangkan reported speech berarti kalimat atau kutipan yang tidak langsung. Quoted speech melibatkan dengan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang dengan tanda kutip atau koma. Contohnya, she said, I won't be coming home tonight. Sedangkan reported speech berarti kalimat tidak langsung yang tidak memerlukan tanda kutip. Contohnya, she told us that she wouldn't be coming home that night. Saat quoted speech diubah menjadi reported speech, bentuk kata kerja akan diubah menjadi past tense. Begitu juga dengan modal verb, will menjadi would, can menjadi could. Ini perbedaan dari direct speech dan reported speech. Kita ada di materi yang terakhir, yaitu yang ke-7, comparative adjective. Comparative adjective adalah kata yang digunakan untuk membandingkan perbedaan antara dua hal. Untuk membuat comparative adjective, kita harus mengubah kata sifat ke bentuk comparative. Ada 4 aturan untuk mengubah kata sifat. Yang pertama, kata sifat satu suku kata biasa kita tambahkan er untuk menjadi comparative. Yang kedua, kata sifat 1 dan 2 suku kata biasa yang diakhiri dengan y, kita hilangkan y dan tambahkan ier untuk menjadi comparative. Yang ketiga,
Kata sifat yang diakhiri dengan vokal tunggal diikuti dengan konsonan tunggal, konsonannya digandakan dan ditambahkan ER. Yang terakhir, keempat, kata sifat 2 suku kata yang tidak berakhiran Y dan kata sifat 3 suku kata, kita menambahkan more sebelum kata sifat. Untuk kata sifat irregular, tidak mengikuti aturan-aturan tersebut. So, kita harus mengingatnya. Itu dia dari ke-7 materi yang sudah saya jelaskan. Sekarang kita udah di akhir video. So, thank you for watching. Stay healthy and have a great day. Bye-bye.